Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk malam hari ini ada sebuah kisah nyata yang terjadi sekira tahun 1988 atau 89 ya, tentang suatu kejadian yang dapat kita bilang sebagai santet atau tenung. Sekitar tahun 1988 ya, sebutlah tokoh ini kita samarkan namanya sebagai Pak Hari gitu. Pak Hari ini dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang rajin ibadah, intinya orang yang lurus lah. Suatu ketika Pak Hari ini ketika sedang mengaudit di kantornya, Pak Hari ini bekerja di sebuah kantor yang bergerak di bidang penjualan ya, bidang penjualan dan distribusi, yang biasa barang-barang tersebut sering dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia gitu. Ketika mengaudit itu, Pak Hari itu menemukan penyelewengan sampai sekian juta rupiah ya, jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Jadi Pak Hari ini terkenal jujur, kemudian dipindah ke suatu bagian dan mengaudit, ternyata ditemukan penyelewengan atau fraud sekian belas juta ya, dimana tahun 88 sekian belas juta itu adalah uang yang sangat banyak gitu ya. Dan Pak Hari ini kemudian melakukan penindakan terhadap orang-orang yang melakukan penyelewengan gitu ya. Nah, salah satu saksi mata itu yaitu istri dan anaknya Pak Hari ini. Pada suatu malam ada tamu datang ke rumahnya Pak Hari gitu. Nah, karena memang tamunya dari rekan kantor, maka istrinya Pak Hari ini membukakan pintu dan mempersilahkan masuk. Setelah ditinggal ke belakang untuk membuatkan minum gitu kan, ternyata ketika Bu Hari ini kembali ke ruang tamu untuk memberikan suguhan minuman kepada tamu, ternyata di atas meja itu sudah ditumpuk uang pecahan 10.000 ya. Zaman dulu terbesar uang pecahan 10.000 sebanyak 2 tumpuk ya, sekitar 2 juta ya, 2 juta. Untuk info saja, tahun 2 juta uang 2 juta di tahun 88 itu mungkin bisa membeli 4 ekor sapi mungkin ya. Ya paling enggak 2 ekor sapi lah, mungkin sekitar, kalau uang sekarang mungkin sekitar 40 juta. Karena Bu Hari ini nggak ingin ikut campur ya, setelah menyuguhkan minuman kemudian masuk kembali gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah tamunya pulang, maka Ibu Hari ini tanya kepada suaminya, kepada Pak Hari, "Pak, tadi kenapa toh kok tamunya bawa uang ditaruh di atas meja gitu?" Nah, Pak Hari cerita bahwa orang tersebut adalah orang yang ditemukan fraud atau penyelewengan. Jadi harusnya dia menyetor invoice ke kantor, ternyata ada yang diselewengkan dan jumlahnya sekian belas juta, dan orang tersebut mencoba untuk menyuap Pak Hari supaya tidak dilaporkan ke kantor pusat gitu. Dibawakan uang tunai sebanyak 2 juta rupiah ya, seharga 2 ekor kerbau mungkin di tahun 88. Tapi seperti biasa, sebelum kita lebih jauh ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman mungkin yang mendengarkan tapi belum subscribe,
mohon di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan, dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat cerita-cerita horor terbaru. Oke, kita lanjut gitu ya. Sekian hari atau sekian malam dari peristiwa tersebut gitu ya, ada kejadian aneh di rumahnya Pak Hari gitu ya. Jadi kejadian itu di bulan-bulan kemarau di Indonesia ya. Jadi bulan kemarau itu kan artinya jelas nggak hujan gitu ya. Nah, di suatu malam itu, karena adatnya kalau di waktu dulu itu kan pintu dan jendela akan dibuka ya sampai kira-kira jam 9 malam. Ketika tuan rumah akan tidur, maka tuan rumah akan menutup jendela dan pintu gitu ya. Akan aneh kalau orangnya di rumah tapi pintu tertutupan di kampung, itu aneh gitu ya. Nah, pada malam tersebut Bu Hari ini ingin menutup jendela dan pintu untuk istirahat ya. Sudah kira-kira sudah jam 9, sudah di TV itu, di TVRI pada waktu itu ada Dunia Dalam Berita. Nah, ketika akan menutup pintu dan jendela, ternyata di hampir seluruh rumah sekeliling rumah itu dikelilingi oleh ribuan lintah yang sangat banyak gitu ya. Lintah itu sampai sampai ada yang merayap di dinding-dinding, ada yang sampai menuju langit-langit, ada di halaman, ada kalau di Jawa tuh ada istilahnya namanya buk gitu ya. Buk itu seperti tembok pendek yang biasa untuk orang duduk ya, seperti semenan, mungkin tingginya sekitar 70 cm untuk orang duduk gitu. Nah, itu sampai di buk itu juga banyak sekali lintah-lintah gitu. Lintahnya sampai ribuan ya. Bu Hari itu kan menjerit gitu ya. Kemudian oleh Pak Hari ditebari garam sembari membaca-baca doa. Tapi belum memahami bahwa itu adalah sebuah pertanda tidak baik gitu ya. Dipikirnya ya namanya tahun 88 masih ya walaupun di kota tapi bisa jadi ya ada lintah gitu. Tapi ini kan bukan musim hujan, dimana kalau mungkin ketika hujan lubang-lubang kena air hujan lintahnya naik, itu nggak kepikir gitu. Oke. Beberapa malam kemudian ada peristiwa yang aneh lagi gitu ya. Tengah-tengahnya tertidur gitu ya. Jadi disaksikan oleh seluruh anggota keluarga, ada 5 di situ ya menurut saksi mata. Pak Hari, Bu Hari pada waktu itu masih punya 2 anak dan ada 1 ibu dari Bu Hari atau mertuanya Pak Hari ya. Tengah malam ketika nyenyak tidur itu seperti mendengar suara berdebam atau suara benda jatuh yang sangat keras gitu ya. Suara benda jatuh yang sangat keras membuat seluruh penghuni rumah itu bangun gitu ya. Penghuni rumah bangun. Setelah dicari ke sana ke sini nggak ada hal yang aneh gitu. Logikanya kalau ada benda yang jatuh keras itu bisa jadi plafon jebol atau genteng rusak, atau kalau terlalu kerasnya bisa jadi tetangga kiri kanan juga akan ikut keluar rumah gitu ya. Dicari kemana itu tidak ada. Dan di rumahnya Pak Hari itu tidak ada pohon-pohon tinggi yang berpotensi buahnya jatuh ya. Misalkan pohon kelapa atau pohon sukun atau pohon yang berbuah besar ya, seperti pohon mangga untuk jatuh, itu tidak ada gitu. Oke, tidurlah kembali gitu ya, dan itu belum terpikir ya. Sedangkan di kantor itu laporan atau temuan audit Pak Hari ini sudah dilaporkan ke kantor pusat ya, di mana orang yang tadi diduga melakukan fraud atau penggelapan uang itu sudah diberi tindakan gitu ya, sudah diberi tindakan. Nah, kemudian beberapa malam setelah itu tahun 88 anaknya Pak Hari masih usia kelas 1 SD kalau tidak salah ya. Jadi kalau digambarkan rumahnya itu kan memanjang, kemudian untuk ke kamar mandi itu harus menyeberangi dapur yang gelap gitu. Nah, anaknya Pak Hari ini sebutlah namanya Edi gitu ya. Nah, si Edi ini minta ditemani
Ibu Hari untuk pipis, buang air kecil di kamar mandi ya, karena gelap, takut kan. Jadi anak itu minta ditemani oleh ibunya, oleh Bu Hari. Nah, ketika ditemani ke kamar mandi, ketika dinyalakan lampu dapur itu Bu Hari merinding dan bergidik karena satu dapur itu isinya, mohon maaf, isinya belatung semua. Belatung yang sangat banyak sekali gitu ya. Sangat banyak sekali. Dan Bu Hari ini kemudian teriak gitu kan, teriak membangunkan sang nenek, ibunya Bu Hari, dan membangunkan Pak Harinya. Dicari apakah mungkin ada bangkai tikus atau bangkai hewan. Logikanya kalau ada bangkai hewan itu kan apa ya, ada sesuatu yang berbau nggak sedap gitu. Dicari tidak ada, di plafon juga tidak ada, tapi banyak sekali belatung gitu ya. Dan sekali lagi Pak Hari ini mengambil garam, kemudian dibacakan, disebar-sebar garam dan disapu ya, disapu malam itu, nyapu sampai dapat berbanyak-banyak ikrak lah. Ikrak itu apa ya, yang alat untuk menampung kotoran dari sapu itu ya, ditaruh di ikrak, dibuang ke luar ke halaman belakang. Dapat berikrak-ikrak itu belatung gitu ya. Nah, ketika sudah ada 3 kejadian berturut-turut ya, ada jeda mungkin sekitar 3 malam, mulai dari ada lintah ya, ribuan lintah yang tiba-tiba hilang ya. Logikanya kan kalau lintah dikasih garam itu kan akan mati, dan ada bekas bangkai lintahnya ya. Dan ketika malam itu baru tersadar, beberapa malam yang lalu banyak lintah, oleh Pak Hari dikasih garam, ini lintahnya kemana gitu ya, bangkainya lintah juga tidak ada. Nah, kemudian malam kemarinnya lagi ada bunyi seperti benda jatuh gitu, berdebam keras, tapi tidak ada plafon yang rusak atau genteng yang bocor, tidak ada. Tetangga juga tidak ada yang keluar rumah untuk mencari atau penasaran itu bunyi apa. Yang terakhir adalah peristiwa anaknya Pak Hari ini ya, Mas Edi tadi, masih kelas 1 SD, minta diantar pipis, ketika menyalakan dapur isinya belatung semua ya. Sampai mulai terpikir bahwa ini ada something wrong. Tapi seperti yang tadi disebutkan, Pak Hari ini orangnya yang sangat agamis, orangnya yang rajin ibadah, tidak mau bersuuzon atau tidak mau berpikiran negatif untuk menuduh orang gitu ya. Mungkin kebetulan saja. Nah, sampai pada suatu hari Pak Hari ini tidak pulang sore ya, beliau pulang malam gitu ya, karena memang ada pekerjaan di kantor. Dan pada waktu itu adalah waktu surup gitu ya, waktu surup menjelang maghrib. Nah, umumnya anak-anak desa zaman dulu ya, anak-anak pada waktu itu belum ada gadget, jadi setelah mandi main dengan tetangga, menjelang surup ini dipanggil kan untuk minimal masuk di rumah. Nah, anaknya Pak Hari yang bernama Edi itu sedang bermain di ruang tamu, di mana di ruang tamu itu ada sebuah lemari ya, saya merinding gitu. Ada sebuah lemari yang ada cerminnya ya, ada cermin yang memang lemari itu lemari hiasan di ruang tamu yang ada cermin itu. Nah, sedang asiknya main di situ, karena nggak boleh main di luar rumah karena menjelang surup itu. Tiba-tiba cermin itu pecah dengan tiba-tiba gitu ya, piar gitu ya, pecah dengan tiba-tiba. Dan Mas Edi ini di ruang tamu karena yang melihat kaca pecah itu ketakutan, takut kalau dimarahi oleh ibunya. Bener ya, Bu Hari kemudian datang ke situ marah gitu. Disangkanya Mas Edi ini yang waktu itu masih kelas 1 SD itu memecahkan kaca gitu. Kemudian dibersihkanlah oleh Bu Edi dan neneknya Mas Edi itu ya, dibersihkan. Nggak ada bekas pecahan seperti kena bola atau enggak, tiba-tiba pecah sendiri ya. Mas Edi bercerita seperti itu, tapi ibunya nggak percaya. Nah, sampai kemudian Mas Edi ini perutnya sakit sampai berhari-hari nggak bisa buang air besar. Mohon maaf ya, karena nggak bisa buang air besar, padahal manusia kan makan terus, jadi perutnya itu membesar seperti seperti perempuan hamil. Dan kalau dipegang itu seperti ada benda berjalan di perutnya gitu ya.
semua tetangga juga melihat itu, bahwa perutnya membesar, dibawa ke dokter ya. Ini kejadian di kota Semarang ya, dibawa ke rumah sakit T di Semarang, tidak ada diagnosa apa-apa, sampai terakhir ya dibawa ke orang pintar pun di kota Demak pun juga tidak ada hasilnya. Sudah berminggu-minggu, sampai Mas Edi ini boleh dibilang dia seperti kurus sekali, tapi perutnya membesar seperti orang hamil. Sampai suatu ketika bertemu dengan seorang dokter dan dokter ini kebetulan beliau dokter medis dan sekaligus dokter yang memiliki kelebihan di bidang non medis ya. Mungkin kalau zaman sekarang dokter indigo gitu, yang berdinas pada waktu itu di rumah sakit R di kota Semarang. Nah, setelah diberikan treatment oleh dokter tersebut ya, diberikan semacam treatment medis, termasuk ada persyaratan ya. Pada waktu itu Mas Edi sampai dibawa ke kota Demak, bertemu dengan guru spiritualnya dokter tersebut ya. Kita sebut saja dokternya Dokter Ahmad gitu ya. Ketemu dengan kiai atau guru spiritual Dokter Ahmad, diberikan air doa, kemudian diminta untuk pulang lagi. Nah, setelah sampai di kota Semarang, di rumah sakit R tersebut dilakukan ronsen, baru ketahuan ada diagnosa bahwa ususnya Mas Edi ini mati. Maksudnya ususnya mati adalah ususnya tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya, tidak mampu mencerna makanan. Jadi kalau normalnya usus itu kan, kalau kita makan, usus itu kan akan mencerna gitu ya, mengambil sari makanan, kemudian ampasnya akan dibuang sebagai kotoran. Nah, ini tidak bisa, jadi ususnya mati. Sekian senti itu ususnya mati. Nah, usus yang mati atau nggak berfungsi itu karena di situ ada penumpukan makanan, lama-lama membusuk dan membesar ya. Ada banyak boleh dibilang banyak seperti kuman-kuman atau bakteri yang menumpuk di perut, dan itu harus dipotong sekian senti. Oke, setelah diketahui diagnosanya atau simptomnya, maka dilakukanlah sebuah persiapan untuk operasi. Nah, ketika Mas Edi ini akan dioperasi, ada hal yang aneh lagi gitu ya. Ada hal yang aneh lagi ketika itu di kamar untuk perawat inap itu hanya ada 2 orang, yaitu Mas Edi dan Bu Hari ya. Karena Bu Hari ini pada waktu itu satu dan lain hal itu rambutnya pendek ya, mungkin sepundak. Nah, tapi di sudut tempat tidur itu ditemukan seperti gulungan rambut yang panjang warna putih ya, seperti rambut kalau kayak di perempuan Jawa itu ada konde ya, seperti konde yang diulur, tapi konde itu rambutnya uban putih dan itu panjang ya, mungkin panjangnya sekitar 100 cm atau 1 meter, padahal Ibu Hari itu rambutnya pendek ya. Jadi kalau dipikir itu rambutnya siapa, padahal nggak ada orang ya. Sehingga cerita, dengan izin Allah, setelah dioperasi dan kemudian dilakukan baik operasi medis maupun ikhtiar non medis dari guru spiritual Dr. Ahmad tadi, Mas Edi bisa sembuh sampai dengan saat ini ya, sampai dengan saat ini. Kemudian kita skip fast forward ya, bertahun-tahun kemudian, sekitar tahun 2000 ya, tahun 2000 ketika Pak Hari ini sudah, karena peristiwa tersebut ya, Pak Hari tahu kalau anaknya kena santet salah sasaran ya. Jadi orang yang tadi diaudit itu dendam kepada Pak Hari, dan Pak Hari ingin disantet oleh orang yang tadi fraud atau menggelapkan dana perusahaan, tapi malah kena ke anaknya. Karena Pak Hari kan orang yang taat agama ya, mungkin belok ke anaknya yang pada waktu itu surup-surup main di ruang tamu ya. Karena peristiwa itu Pak Hari resign dan kerja di Jakarta ya. Kita skip fast forward sekitar tahun 2000, setelah
12 tahun lebih ya, dari tahun 88 ke tahun 2000 itu, pada satu malam temannya Pak Hari yang dulu kerja di perusahaan yang jasa tadi perusahaan yang jualan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat Indonesia itu mendatangi dan tanpa basa-basi dia minta maaf gitu ya. Dia minta maaf mengenai masa lalu gitu. Tapi dia nggak memberitahu maaf tentang apa, tapi Pak Hari sudah merasa yakin bahwa ternyata memang dugaan dia betul ya, bahwa anak saya sakit karena disantet oleh yang bersangkutan ya. Wallahualam bishawab ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Mas Edi masih sehat ya, masih bisa bercerita, dan Pak Hari pun saat ini sudah pensiun dan masih sehat sampai sekarang gitu ya. Sedangkan temannya yang fraud dan menggelapkan uang perusahaan itu kabarnya di masa tuanya itu tidak bahagia ya, mulai dari sakit-sakitan, kemudian hartanya habis dan sebagainya. Wallahualam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mitra Zack pendongeng horor undur diri ya, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung, dan mungkin juga ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis dan ingin berbagi. Silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Mitra Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.